Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Indi Adita Hartono dengan NIM C1C019017 kelas R13. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyusunan anggaran jangka panjang ya, dengan mata kuliah penganggaran yang diampu oleh Bapak Wirmi Eka Putra SEMSI. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu penyusunan anggaran jangka panjang. Anggaran jangka panjang merupakan bagian dari program. Anggaran jangka panjang merupakan pedoman dari penyusunan anggaran jangka pendek. Anggaran jangka pendek merupakan rincian dari anggaran jangka panjang. Nah, anggaran modal merupakan anggaran jangka panjang atau anggaran strategis, tetapi anggaran jangka panjang tidak selalu berupa anggaran modal. Kemudian anggaran modal pada umumnya berupa anggaran untuk investasi produk modal atau aset tetap. Aset tetap merupakan produk modal berupa harta yang dalam operasi normalnya mempunyai umur ekonomis lebih dari 1 tahun. Kemudian dalam penyusunan anggaran modal, sebelum mengambil keputusan apakah rencana investasi produk modal dapat disetujui atau ditolak, perlu dilakukan penilaian terlebih dahulu. Nah, apakah rencana investasi produk modal tersebut layak untuk disetujui atau harus ditolak karena tidak layak? Mengapa rencana investasi untuk produk modal perlu dilakukan? Hal ini disebabkan yaitu investasi produk modal biasanya meliputi jumlah uang yang relatif besar. Kemudian hasil dari investasi baru diperoleh di masa mendatang. Selanjutnya yaitu uang yang dikeluarkan akan terikat dalam angka waktu panjang. Kemudian direncanakan pada masa sekarang dalam kondisi yang belum pasti di masa mendatang. Sehingga ketepatan dalam menyusun anggaran sangat diperlukan dalam menilai rencana investasi. Kemudian kesalahan dalam mengambil keputusan menimbulkan penghapusan yang tidak dapat dihindari di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu dalam penilaian rencana investasi ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, yang itu arus kas. Nah, kebanyakan metode penilaian usul investasi didasarkan pada arus kas dan bukan didasarkan pada laba yang dilaporkan dalam buku atau akunting. Nah, hanya metode tingkat imbalan akunting yang menggunakan dasar laba yang dilaporkan dalam buku, sedangkan metode lainnya seperti metode masa pulih, metode nilai sekarang bersih, indeks kemampuan labaan, dan metode tingkat imbalan internal. Nah, keempat metode tersebut menggunakan dasar perhitungan arus kas. Metode yang berdasarkan perhitungan arus kas sangat baik untuk menilai usulan investasi, karena dapat menghasilkan laba tambahan. Kita harus mempunyai kas untuk tanaman kembali. Arus kas terdiri atas arus kas masuk bersih dan arus kas keluar bersih. Selanjutnya nilai waktu dari uang. Berkaitan dengan nilai waktu dari uang, ada 6 jenis perhitungan yang dapat digunakan. Yang pertama nilai majemuk, yang kemudian nilai majemuk dari anuitas, kemudian faktor dana pelunasan, kemudian nilai sekarang, kemudian nilai sekarang dari faktor anuitas, dan faktor kembali modal. Selanjutnya yaitu biaya modal. Nah, biaya modal ini sendiri adalah biaya yang dikeluarkan untuk memiliki modal. Ada beberapa cara perhitungan biaya modal, namun secara sederhana dapat dihitung dengan cara rata-rata tertimbang atau rata-rata terbobot. Selanjutnya yaitu penyusunan anggaran jangka panjang. Nah, data-data untuk anggaran jangka panjang yaitu yang pertama penyusunan aset tetap menggunakan metode garis lurus, kemudian kebijakan jualan dan belian, harga jual, kemudian harga sediaan produk jadi akhir, selanjutnya biaya bahan baku standar, kemudian tarif upah standar tenaga kerja langsung, kemudian sediaan bahan baku akhir, kemudian upah tenaga kerja langsung, kemudian tambahan modal kerja, selanjutnya taksiran penghapusan piutang dan cadangan penghapusan piutang, dan yang terakhir anggaran biaya overhead pabrik. Kemudian penyusunan anggaran operasional. Data-data untuk anggaran operasional yaitu anggaran jualan, anggaran produk, anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, dan anggaran laba rugi. Nah, penyusunan anggaran keuangan. Setelah anggaran operasional kemudian disusun anggaran keuangan berupa anggaran laba ditahan, anggaran kas, dan anggaran neraca. Selanjutnya yaitu perhitungan arus kas masuk bersih. Nah, setelah selesai menyusun anggaran jangka panjang, kemudian yang menjadi masalah adalah apakah rencana beli aset tetap tersebut layak atau tidak layak untuk disetujui. Nah, dari aspek keuangan sebelumnya menentukan layak atau tidak layaknya usulan investasi untuk disetujui atau ditolak terlebih dahulu menghitung arus kas masuk bersih. Nah, ada 2 metode dasar perhitungan arus kas masuk bersih. Yang pertama arus kas masuk bersih tanpa bunga, yang kedua arus kas masuk bersih dan bunga.
Nah, arus kas masuk bersih tanpa bunga bila usulan investasi dibiayai seluruhnya dengan modal sendiri. Sedangkan arus kas masuk bersih dan bunga itu bila usulan investasi dibiayai dengan utang yang mengakibatkan pembayaran bunga. Sekian, terima kasih. Itulah penjelasan saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.